Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam renungan pagi ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kehidupan kita, Yesus telah mati untuk memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Melalui kematiannya, yang pertama adalah dosa kita telah ditebus. Dan melalui kematiannya di kayu salib, kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Karena akibat dosa itu menjadikan kita sering sekali terbelenggu di dalam penderitaan, kesakitan, keputusasaan. Sering sekali kita terbelenggu di dalam emosi yang tidak kunjung berhenti. Bahkan kekhawatiran demi kekhawatiran itu selalu hadir di setiap kehidupan orang yang berdosa. Tapi lihatlah, Dia telah meninggalkan tempatnya di surga untuk turun ke bumi. Dia bahkan lahir di tengah-tengah kandang domba, yang bagi kebanyakan orang hal itu menjadi sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang yang disebut Allah, kudus, maha besar, tapi lahir di tempat yang hina? Dan kita bisa melihat juga bagaimana Dia datang dengan penuh belas kasihan. Dia rela menanggung semua cacian, hinaan, cemooh hanya untuk mengangkat kita, hanya untuk membuat satu keyakinan kepada kita bahwa Dia mengerti hati kita, pergumulan kita, situasi kita. Yesus namanya. Dia datang benar-benar untuk menghidupkan kita, memberikan kita semangat dan kekuatan. Amang dan Inang sekalian, inilah iman yang ada di dalam Yesus. Begitu berharganya kita, begitu sayangnya Dia kepada orang-orang yang mengasihinya, maka sudah tentu kita harus meresponnya juga dengan benar. Marilah kita meresponnya dengan mengimani dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita merespon Yesus dengan sikap kita terhadap sesama kita yang penuh dengan kasih tanpa syarat. Kita mengasihi sesama kita karena itulah yang telah dianugerahkan kepada kita. Karena Tuhan telah menggerakkan setiap orang yang mengasihinya. Tuhan telah menganugerahkan itu, kemampuan untuk mengasihi itu kepada sesama kita. Di sini kita akan melihat ternyata kehadiran kita dimanapun berada seharusnya itu mendatangkan kebaikan, seharusnya itu mendatangkan kemajuan, mendatangkan sukacita, meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada sesama kita. Jadi kalau kita perhatikan polanya bahwa hidup yang begitu perih hari ini, yang penuh dengan penderitaan hari ini,
Kita semua punya masalah yang beragam. Ternyata ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ini hidup saling menopang. Ternyata kita ini hidup saling mendukung. Bahkan orang yang tidak kita kenal, kita diminta oleh Allah sendiri untuk menunjukkan kasih itu. Memang Dia telah mencontohkannya untuk bagaimana mengasihi, bagaimana melayani. Tapi sesungguhnya ketika kita mampu melakukan itu bukan karena kita, bukan karena diri saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena anugerah Allah yang telah diberikannya untuk memampukan saya mencontoh, melakukan kasih kepada sesama. Maka mari amanginel, saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang hadir memberikan kekuatan kepada sesama kita. Kita menjadi orang-orang yang hadir di tempat kerja kita, yang mendatangkan kebaikan, kemajuan di tempat kerja kita. Dan di tengah-tengah masyarakat kita menjadi orang-orang yang mengerti situasi, yang tetap setia pada kebenaran. Dan akhirnya kita akan tahu bahwa kehadiran Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, itu sesungguhnya tujuannya untuk menguatkan saya, menguatkan Anda, menguatkan kita berjalan di tengah-tengah kefanaan dunia ini. Dan kita tahu di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita menjalani hari-hari kita ini dengan penuh kepastian di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu di dunia ini telah mengubah segalanya. Engkau mengubah cara pandang kami, bahwa kehidupan kami haruslah mencerminkan sebagai anak Tuhan. Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan untuk mengasihi, untuk mencontoh teladan yang telah Engkau berikan. Berilah kami kekuatan Tuhan, dan sertailah kami senantiasa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.